Jadi untuk agenda hari ini itu adalah pemeriksaan sebagai saksi atas laporan inisial DRL terhadap Doktif ya soal pencemaran nama baik Nah, sebelumnya saya sudah diperiksa dalam tahap lidik. Nah, sekarang naik ke tahap sidik, jadi harus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, hari ini kita sudah jalankan dengan baik, kita sampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang kami ketahui, terus bukti-bukti yang kami serahkan semua. Dan kami berharap penyidik dengan objektif dapat menilai keterangan-keterangan, fakta-fakta dan bukti-bukti ini sesuai dengan yang sebenarnya agar ya hukum itu tegak sesuai dengan keadilan dan kebenaran seperti itu. Apa aja tadi beberapa pertanyaan ditanyakan apa? Kalau pertanyaan sebenarnya sebahagian besarnya sudah kita sampaikan di tahap penyelidikan, jadi tinggal kita konfirmasi. Terus ada tambahan-tambahan mungkin ya, karena kan berkembang terus ya, kita juga mengumpulkan bukti-bukti, informasi-informasi, mungkin ada 5 atau 6 tambahan pertanyaan tadi, tambahan keterangan yang kami sampaikan, mungkin sekitar 30-an. Seputar apa tadi? Jadi seputar terkait dengan objek laporannya ya, yang soal review Waitometo. Jadi yang dilaporkan itu adalah salah satunya adalah video review Waitometo, yang dimana sekarang diketahui bahkan Badan POM sudah mengeluarkan rilis dalam bentuk penjelasan publik di bulan Maret 2025 yang menerangkan bahwa produk Waitometo ini adalah produk relabeling dan sebagainya, dan izin edarnya sudah ditarik oleh Badan POM. Jadi ya kami pikir sudah sangat jelas sebenarnya apa yang disampaikan oleh dokter detektif dalam review terhadap WT itu adalah sesuai fakta, kebenaran, dan jika disampaikan bahwa ini melanggar ketentuan, ya memang melanggar ketentuan, buktinya ada penjelasan Badan POM. Dan seharusnya kalaupun menuntut, biasanya mestinya Badan POM juga bisa menuntut ya. Cuman kan Badan POM tuh baik banget, memang Badan POM tuh baik banget, penutup poseliro kita bilangnya ya, poseliro kalau bahasa Jawa. Jadi ya berbenah ya, mintanya mungkin Badan POM berbenah begitu. Tapi ya berarti formatif kalau misalnya DRL melaporkan dokter. Cuman saran aja buat DRL di sini, insya Allah nyampe ya buat DRL, carilah lawyer yang berintelektual tinggi, berkompeten ya. Karena Dotif lihat tadi cukup jadi blunder ya sebenarnya buat kamu. Setidaknya minimal lah, paling tidak profesional atau sekaliber Bang Hotman ya. Sekaliber Bang Hotman lah. Masa sih seorang DRL tidak mampu membayar lawyer sekaliber Bang Hotman? Jadi agar apa? Agar tidak menjadi blunder ke kamu sendiri. Tadi ada beberapa ya yang kita melihat, tapi kita nggak mau komentari ya, ada tambahannya. Kita cukup tersenyum saja. Mungkin ini saran dari lawyernya. Jadi kayaknya lawyernya juga harus lebih banyak belajar hukum juga ya. Mungkin karena sesama lawyer nggak mau berani kritis, tapi kalau dokter secara terbuka silakan belajar lagi. Yakin menang nih kayaknya. Oh iya, insya Allah, karena terbuka, karena fakta yang disampaikan fakta. Dan seperti yang Bang Hotman sampaikan berulang-ulang, jika itu adalah fakta, maka apa? Tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Jadi tidak fakta itu masuk ke. Oh pasti. Jadi kenapa kok dokter begitu yakinnya bilang tutut dong dokter, tutut kan gitu kan, sampai ada lagunya. Karena apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Kayak dokter nggak ada takutnya. Yang bikin dokter happy dari atas tadi apa nih? Kabar bahagianya. Iya, kabar bahagianya apa nih? Laporannya dokter ke DRL juga akan naik, akan segera diproses. Ini udah masuk tahap penyidikan. Tahap penyidikan, betul. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mas? Tahap biasanya sih ya saksi-saksi yang sudah diperiksa dalam penyidik itu akan diperiksa lagi di tahap penyidikan. Pengulangan aja, jadi dipanggil saksi yang kemarin, jadi diperjelas gitu. Kapan akan dilimpahkan? Wah, kita kurang tahu, Kita nggak tanya ke penyidik aja langsung soal itu. Karena kan juga pasti banyak ya yang dipertanyakan, jangan sampai ada miss di sini gitu, jangan sampai membuat kesalahan yang sama seperti yang dulu. Dokter, untuk yang di Polda laporan dokter seperti apa mungkin? Oh iya, untuk yang di Polda, alhamdulillah kan kemarin negara udah datang memberikan penjelasan ke teman-teman wartawan juga. Dokter sih, sarannya dokter fokus ya untuk laporan itu, karena itu bukti-buktinya sangat
jelas banget, akurat, dan penyidik dari Polda Metro Jaya tidak akan dengan mudah menaikkan ke sidik jika buktinya tidak akurat. Ya, buktinya tidak cuma satu ya, Doktif memberikan beberapa bukti, gitu. Jadi Doktif sih kasih nasihat sebaiknya fokus di laporan itu karena itu lumayan akan membuat kamu repot sendiri. Jadi jangan berusaha untuk panik dan menyerang Doktif dengan laporan di sini karena kamu pun akan menghadapi laporan Doktif di sini. Ya, jadi ini kesannya dugaannya Doktif mungkin akan ada percobaan seperti restoratif justice. Ya, Doktif tekankan laporan Doktif di Polda tidak akan Doktif cabut. Berapa persen Doktif akan menang? 1000%? Insya Allah 1000%. Ini bukan persoalan menang kalah ya, tapi kita pengen supaya hukum itu tegak dengan sebenarnya ada keadilan. Dan masyarakat itu menjadi Ya, tercerahkan gitu loh. Jadi seperti misalnya kasus yang white tomato. Ternyata selama ini suplemen yang dikatakan ada kandungan tomat putih yang digadang-gadang dengan harga yang segitu mahalnya, ternyata isinya hanya L-reduced glutathione yang sama dengan produk brand dari Glubayo gitu misalnya, Dokter akan bicara seadanya di sini. Dan harganya 300.000, tapi bisa dihargakan dengan 1.500.000 hanya dengan tempelan stiker. Itu yang ngomong bukan Doktif, tapi rilis dari Badan POM. Ya, jadi Doktif ingatkan sekali lagi, kalau misalnya DRL ingin menuntut, tuntutlah Badan POM, bukan menuntut Doktif. Doktif hanya membuka saja, membuka mata masyarakat di awal. Yang Doktif harapkan apa? Masyarakat akan semakin cerdas untuk membeli suatu produk, tidak FOMO, apalagi membeli produk dari owner-owner skincare tukang flexing. Ya, ini Doktif pengen negara kita menjadi negara maju seperti negara-negara Korea yang di luar yang Doktif sering datengin. Itu mereka menerapkan adanya budaya cancel culture. Apa itu cancel culture? Begitu ketahuan owner skincare itu melakukan sebuah penipuan, mereka akan langsung berhenti membeli produknya. Dan negara sana itu sanksinya luar biasa besar. Sedangkan di Indonesia kan masih penuh dengan tepung selilo, itu tenggang rasa kasihan. Bahkan hukum untuk ini seperti Wan Prestasi tadi ya, mungkin itu akan menjadi sejarah dalam dunia persidangan Indonesia baru kali ini. Baru kali ini terjadi. Dok, kemarin kan di Polda sendiri kan sempat Dr. Richard berstatement bahwa laporan Doktif ini mengada-ada, bahwa mau memasukkan 3 bukti, yaitu 2 produk yang tidak dibeli di tempat resmi dan 1 produk yang belum dipakai. Ini gimana nih, Dok? Gini, salah satu buktinya ada DNA salmon yang jelas berbahaya karena ada jarum di situ. Apakah mungkin Doktif yang sudah 17 tahun berkutat di dunia perskincarean Indonesia tahu ini produk berbahaya? Doktif harus menggunakannya hingga muka Doktif hancur baru melakukan laporan. Oh sorry, maaf, Doktif sebagai seorang profesional dan sebagai konsumen karena tahu efeknya ya Doktif berhak untuk melaporkan. Begitu. Jadi tidak harus menggunakan. Doktif sebagai konsumen sudah tahu ini berbahaya ya bisa melaporkan tanpa harus menggunakan. Makanya Doktif bilang gunakanlah lawyer yang benar-benar berintelektual tinggi. Sekelas DRL masa sih nggak bisa ngebayarin Bang Hotman, cuman karena Bang Hotman nggak mau ya sebaiknya carilah lawyer yang lain ya yang mau, tapi setidaknya yang berkualitas. Dok, sampai juga di berstatement juga Doktif menyerang pribadi dari DRL. Gimana nih? Ada statement seperti itu yang Ya. mungkin bagian opini karena sebenarnya Doktif pun diserang secara pribadi. Mungkin kalian lupa hubungan privasi Doktif dengan keluarganya Doktif itu pun diserang oleh beliau. Jadi Sama saling serang. iya, untuk kenapa? Karena sampai saat ini pun Doktif masih diserang, hanya masyarakat saja tidak tahu. Gitu, ya. Contohnya apa? Ya, udah seperti biasa. Makanya di sini juga buzzer melalui buzzer. Kenapa Doktif di sini berani melakukan sayembara? Kalau DRL membuat sayembara 10 juta kalau berhasil menemukan maling di kliniknya dia dulu, kontroversial yang di Padang. Ya, Doktif nggak main uang 10 juta. Doktif di sini melakukan sayembara, teman-teman masyarakat Indonesia siapapun yang bisa membuktikan Doktif menggunakan jasa buzzer ya untuk membela Doktif hingga detik ini, Doktif akan kasih kalian 250 juta. Dan Doktif tantang untuk owner-owner skincare, tukang flexing melakukan hal yang sama. Berani nggak kalian? Kalian menantang ya masyarakat yang bisa membuktikan bahwa kalian tidak menggunakan buzzer atau kalian menggunakan buzzer? Doktif sih yakin ya kemungkinan besar menggunakan buzzer.
Bilang dong sayembara, nggak usah 250 juta karena mungkin agak kebesaran ya, 100 juta aja gitu. Berani nggak dokter tantang kalian? Jadi jangan selalu menyerang dokter yang menggunakan buzzer. Saat ini dokter melakukan sayembara kok 250 juta. Ayo dong, buktikan. Cash 250 juta. Buat kalian yang bisa membuktikan dokter menggunakan buzzer. Karena yang selama ini mereka yang membela dokter itu real. Itu adalah masyarakat Indonesia asli, bukan robot, bukan buzzer. Gitu. Karena alhamdulillah masyarakat sudah semakin cerdas. Dok, Ya. ini balik lagi soal barang bukti yang diserahkan ke penyidik ya. Terkait pada dua di mana di mana barang tersebut belum di launching tapi sudah ada. Maksudnya belum Yang di launching? Pertanyaan dari pihak sana gitu kan. Belum di launching, nggak mungkin Iya. belum di launching. DNA Salmon kan sudah di launching. Bagaimana belum di launching? Jadi launchingnya itu Agustus tapi barangnya keluar itu bulan Juli ya. Oh, nggak mungkin, tidak Itu mungkin. versi dari kemarin. Ya biarkan. Jadi begini, jangan sampai membuat statement yang menggiring opini seakan-akan penyidik PMJ itu adalah penyidik yang bodoh. Ya, penyidik PMJ adalah penyidik yang sangat teliti dan super cerdas. Ya, jangan lagi menggiring opini seperti kasusnya Karput. Kalau penyidik Polda itu menyeret-nyeret lah dan melakukan berbagai macam lah, pokoknya yang namanya penyidik ini disudutkan. Tidak ada. Penyidik Polda itu bekerja super teliti. Nggak mau mereka terpleset sedikit pun, karena ini adalah sebagai isu nasional. Ya, bener nggak Bang? Intinya begini, soal DNA Salmo itu tadi, ini kan produk sudah diedarkan, sudah di launching kan, sudah diedarkan, sudah diperjualbelikan ke masyarakat. Terus oleh Badan POM itu juga sudah ditarik NA-nya. Kenapa ditarik oleh NA-nya oleh Badan POM atau izin edarnya oleh Badan POM? Tentu ada dugaan pelanggaran atau ada pelanggaran lah yang diidentifikasi oleh Badan POM. Artinya jika sudah barang ini sudah diedarkan, terus ada penarikan izin edar oleh BPOM, ada pelanggaran, artinya tentu bisa bermuara kepada tindak pidana itu tadi. Tinggal dibuktikan, diurut kronologisnya seperti apa, barang buktinya ada apa aja, dirunut semuanya sehingga terang tindak pidananya seperti itu. Dan itu sudah sangat jelas itu. Produknya sudah diperjualbelikan, izin edarnya ditarik oleh BPOM. Itu sudah sangat. Dan aliran dananya, pembeliannya itu mengarah ke istrinya. Oh, Ya, jadi sudahlah. Yuk, berhenti untuk menggiring opini atau membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu akan menjadi blunder. Ya, jadi lebih baik lawyernya belajar hukum dulu gitu. Kalau perlu belajar mungkin sama Pak Adi ya. Karena kalau dokter tadi melihat apa yang ditambahkan ya, bukti tambahan itu dokter, kalau dokter jadi dia atau dokter menggunakan lawyer Pak Adi, pasti dokter akan dilarang. Jangan dok ini salah, jangan dok ini salah gitu. Ya, jadi lebih baik lawyernya pun hati-hati karena akan bisa menjadi blunder untuk kliennya sendiri gitu. Yang namanya lawyer kan melindungi ya, bukan malah menjerumuskan kliennya gitu ya. Oke? Oke.